Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Golden Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan multiplayer game kita dengan kita mau bikin start gamenya gitu ya. Jadi di sini teman-teman saya mau nambahkan satu buah button ke UI saya. By the way saya merename UI-nya. Di sini ada canvas layer, tadinya saya bikin jadi namanya UI. Kemudian saya merename kembali beberapa label, beberapa nama daripada komponen saya. Dan saya tambahkan satu buah button untuk kita start game. Jadi saya pengennya nanti ketika kita sudah connect semua kliennya, kita bisa start game dan kita mau menampilkan satu buah karakter pemain. Dan untuk karakter pemainnya juga saya udah bikin juga satu buah scene. Sebuah scene yang isinya itu adalah sebuah spaceship, yaitu karakter body ya, yang punya sprite dan dia punya shape dan dia sudah punya kendali seperti ini teman-teman. Jadi kita punya kendali untuk bergerak atas bawah kiri kanan gitu ya. Makanya jadi kita sudah punya semua komponen yang kita perlukan untuk game kita mulai. Mari kita bikin supaya game kita mulai. Jadi kita akan bikin dulu di codingan kita ini sebuah function yang akan dijalankan kalau button start-nya ini mulai. Jadi button start-nya kita bikin dulu press-nya, press button start press, saya akan double klik, saya akan tambahkan satu buah function untuk kalau si button start ini ditekan. Nah, perhatikan teman-teman bahwa button start yang ini itu akan dijalankannya di server juga di client begitu ya. Jadi kita akan bikin satu buah function, functionnya kita kasih nama function oke, di atasnya deh. Function untuk start game. Nah, function start game ini teman-teman kita akan mulai dulu biar gampang, kita mulai dulu dengan menghilangkan si UI-nya gitu ya. Jadi si UI-nya kita mau hilangin dulu, kita akan panggil UI, lalu kita hide. Jadi kalau sekarang saya panggil start game, dia akan hide gitu ya. Kita panggil di sini start game. Nah, ini kalau saya jalankan teman-teman, kita akan connect as host, connect as client, sudah terhubung semua. Kita start game, hilang, start game, hilang, start game, hilang. Oke. Nah, tapi itu kan bukan yang kita pengenkan ya teman-teman. Kita pengen supaya kalau misalnya kita start gamenya, maka langsung semuanya hilang, gitu. Semuanya mulai. Semuanya nggak perlu kita start game satu persatu untuk setiap klien gitu ya. Tapi kita pengen semua start gamenya jalan, ya kita bisa panggil satu untuk jalan semua. Nah, untuk melakukan hal itu kita akan pasang RPC ya teman-teman ya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Jadi kita akan pasang di start game kita ini annotation RPC. RPC-nya apa? RPC-nya kita pakai dulu anypeer, lalu kita akan pakai juga column. Jadi kita panggil di semua gitu. Nah, kita ubah start game ini jadi manggil RPC. Dan kalau kita jalanin sekarang, kita akan start game ini. Connect as host, connect as client, kita start game, maka semuanya langsung masuk ke dalam permainannya. Nah, tapi di sini ada sedikit permasalahan teman-teman. Di sini kalau teman-teman coba untuk nge-start gamenya menggunakan client, ya, connect ini tetap bisa. Gitu, karena semua button start itu terkoneksi sama si fungsi RPC itu ya, fungsi start game ya. Jadi kalau saya dari klien manapun, saya bisa start game. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen supaya si start game ini hanya bisa dipanggil oleh server, maka kita harus pasang sebuah function. Di sini kita akan tambahkan ya di start game RPC ini sebelumnya kita akan kasih if sini multiplayer is server. Nah, kita bisa pasang is server di sini supaya kita bisa tahu bahwa yang bisa menjalankan start game di sini hanya servernya. Di sini kita punya function khusus dari multiplayer class gitu ya, untuk tahu apakah yang server yang jalannya atau enggak gitu. Jadi kalau saya jalankan sekarang, kita connect as client, connect as host, connect as client. Kan kalau saya start game tidak terjadi apa-apa, kita start game tidak terjadi apa-apa, tapi kalau saya jalankan dia di server, kita akan langsung masuk ke gamenya gitu ya. Oke, nah sekarang kita pengen supaya kita bisa nge-spawn pemain kita nih. Kita pengen si pemain kita ini, si spaceship-nya kita ini muncul ke dalam game kita di setiap scene. Oke, mari kita coba ya. Nanti kita akan bikin sebuah function baru, namanya spawn player. Ini untuk menampilkan si pemain kita atau bikin si
playernya gitu ya. Langkah pertama kita akan ambil dulu si scene-nya, tentu saja. Menggunakan function load. Di sini saya punya satu folder namanya scene. Dalamnya ada spaceship.tscn. Ini yang saya mau load. Kalau kita akan bikin instance-nya, kita dari player scene dot instantiate. Jadi ini sama persis seperti yang kalau kita pengen lakukan untuk game single player itu. Kalau kita coba add child, ini ada si player instance. Kita kasih position dulu aja ya. Instance, position. Nggak perlu faktor 2. Satu sekali. Oke, kita udah punya spawn player. Kita bisa panggil spawn player di start game seperti ini. Oke. Nah, kalau kita spawn player sekarang, kita cobain. Kita connect as host, connect as client. Kalau kita start game, nah teman-teman lihat kita sudah punya si kapalnya di tiga klien kita. Masing-masing punya kapal. Dan di sini saya bisa gerakin si pemainnya atas bawah kiri kanan. Ini juga bisa gerakin atas bawah kiri kanan. Ini juga bisa kita gerakin atas bawah kiri kanan. Teman-teman langsung merasakan ada permasalahan di sini ya. Pertama adalah karena di sini harusnya si pesawat yang kita spawn di sini itu punya salah satu dari klien ini ya. Jadi kalau kita punya 3 klien, seharusnya kita nge-spawn 3 pesawat. Tapi di sini yang muncul cuma 1 pesawat aja. Karena spawn player di sini itu hanya dijalankan 1 kali. Gitu ya. Jadi ketika kita jalanin nih si functionnya, saya jelasin ya. Jadi ketika tadi di 2D ini kita start game gitu ya, kan kita akan jalankan function yang ini ya, UI hide sama spawn player. Nah, spawn player ini dijalankan di setiap klien. Jadi kita kan tadi punya 3 klien ya. Kita punya server, kita punya 2 klien. Nah, si fungsi ini dijalankan pada setiap window tersebut, pada setiap aplikasi tersebut gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kita punya buah instance untuk setiap klien, atau setiap peers gitu aja ya. Nah, permasalahan kedua adalah kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya. Permasalahan kedua adalah ketika kita menggerakkan si pesawat ya, si pesawat ini bisa kita gerakin di setiap peers dan tidak ada sinkronisasi. Jadi seakan-akan 3 buah aplikasi ini ya terpisah aja gitu ya. Ini aplikasi sendiri, ini aplikasi sendiri, ini aplikasi tersendiri gitu ya. Jadi kayak nggak ada hubungannya begitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari gimana caranya supaya si pesawat ini bisa saling tersinkronisasi pergerakannya. Tapi untuk saat ini, di video kali ini, kita akan ngomongin dulu soal masalahnya otoritas. Jadi seharusnya, teman-teman, setiap kali kita punya satu buah objek multiplayer ya, misalkan kayak pemain atau kita punya peluru gitu ya, yang dimiliki oleh satu peers, gitu ya, maka peers itu berhak punya otoritas atas si objek tersebut. Jadi misalkan di sini saya pesawat yang pertama ini, pesawat yang kita bikin ini adalah misalkan punyanya server. Jadi nanti kita akan coba bikin lagi si pesawat, tapi pesawatnya yang punyanya nanti masing-masing gitu ya. Jadi si klien 1 punya pesawat sendiri, klien 2 punya pesawat sendiri gitu ya. Itu nanti. Untuk saat ini kita ngomongin soal satu pesawat dulu. Nah, anggaplah si pesawat yang pertama ini kepunyaan dari server. Nah, kita pengen supaya kalau kita gerak-gerak begini gitu ya, kita pengen tentunya si pemain yang di peers kedua dan si klien 2 ini tidak bisa menggerakkan pesawat yang punyanya server. Gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menghentikan supaya si pesawat ini hanya bisa digerakkan oleh yang punyanya. Kita bisa tutup dulu. Nah, di spaceship, dalam codingannya spaceship di sini, saya akan tambahkan satu buah codingan teman-teman. Yaitu di sini check if is multiplayer authority. Nah, ini adalah sebuah function yang sudah ada di Godot yang menyatakan bahwa ini multiplayer authorities inilah kalau misalkan si objek tersebut itu dibikin dengan server, maka dia otoritasnya server. Tapi kalau dia dibikin sama klien, maka dia otoritasnya klien, gitu ya. Tapi kita coba dulu deh, kita coba dulu. Kalau kita tambahkan if seperti ini, multiplayer authority, kita connect as host, ya, seperti tadi ya, kita akan start game. Nah, sekarang kalau saya gerakin ya,
server, ini akan gerak baik-baik saja. Kalau saya gerakin dia di klien, ini nggak gerak, teman-teman. Kalau saya gerakin dia di klien yang kedua juga sama, dia nggak gerak. Nah, kenapa nggak gerak? Karena di sini kita tambahkan sebuah function if, yang is multiplayer authority, itu menyatakan bahwa si function ini, atau si coding ini, akan jalan kalau di otoritasnya, pada otoritas yang tepat. Oke, jadi dengan demikian teman-teman kita sudah punya si server sudah bisa bikin pesawat, tapi si klien tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Nah, di video berikutnya teman-teman kita akan coba bagaimana caranya supaya si pesawat yang digerakin sama si server ini bisa tersinkronisasi di klien 1 dan klien 2. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.